Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi an sabbil amwati. Rawina fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Warwina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dha'ifin dha'afa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiratnya, kita masih diberikan kemudahan untuk bangun lebih awal dan diiringi dengan qobliyah subuh, juga diiringi dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik ini senantiasa Allah menjaga kita dan diakhiri dengan yang baik pula, sesuai dengan apa yang kita minta, yaitu matinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang sempurna, manusia yang senantiasa memikirkan umatnya, yang dimana tidak akan terima salah satu umatnya masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu umatnya yang dicintai dan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu larangan mencela orang yang sudah mati atau membicarakan orang yang sudah mati. Ruwina fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian cela orang yang sudah mati. Jangan kalian ceritakan orang yang sudah mati. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qadamu. Karena dia sudah melalui apa yang sudah mereka lakukan. Cukup ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut. Jadi secara umum kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, memberitakan orang yang sudah mati kejelekannya. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, di dunia ini tidak ada orang yang tidak berbuat kesalahan dan dosa. Tentunya mereka semua mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Semua manusia, semua bani Adam, keturunan Adam melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawabun. Artinya apa? Kembali kepada jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
kebablasan dalam berbuat keburukan. Karena setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan baik dan mengetahui kebaikan itu dan cinta Allah dan Rasulnya dengan kebaikan. Jadi Rasulullah secara umum melarang kepada kita semua untuk menceritakan, memberitakan sesuatu yang buruk kepada orang yang sudah meninggal. Warwina fi sunani Abi Dawud Tirmidzi bisnadin dhaifin dha'afa Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Diriwayatkan kepada kami di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Tirmizi, di mana Imam Tirmizi mendhaifkan hadis ini dari Ibnu Umar, di mana beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ceritakan, sebutkan, beritakan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi sebaliknya, kalau tadi dilarang kita menceritakan keburukan, kalau ini apa? Menceritakan sesuatu yang baik-baik saja dari apa yang mereka lakukan. Wa kufu an masawin, cukup dengan keburukan yang mereka lakukan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ada lagi larangan. Kalau di dalam kaidah fikih namanya mafhum mukhalafah. Ada perintah, berarti nanti di balik itu ada larangan. Di balik di situ larangan, pasti di situ ada perintah. Itu namanya mafhum mukhalafah. Ketika kita dianjurkan sholat, berarti perintah, maka larangannya adalah meninggalkan sholat. Ketika kita melakukan perbuatan baik sedekah, berarti kita dilarang untuk pelit. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah. Jadi kebaikan seseorang perlu dibicarakan ketika mereka meninggalkan dunia ini, namun cukup dengan keburukannya. Qultu qala ulama yahrumu sabbul mayyitil muslim alladzi laisa mu'linan bi fisqihi. Kata Imam Nawawi, ulama mengatakan haram menceritakan, menghina orang muslim yang meninggal yang dia tidak menjaharkan, yang dia tidak terang-terangan melakukan kefasikan. Nah, itu. Jadi Nabi mengatakan, apa ulama mengatakan haram hukumnya kepada kita yang hidup menceritakan sesuatu yang buruk kepada orang muslim yang sudah meninggal, dan orang muslim tadi tidak terang-terangan melakukan kefasikan. Apa itu kefasikan? Mengajak orang untuk berbuat jahat, melarang orang untuk beribadah, mengancam orang kalau melakukan suatu keadilan. Nah, itu namanya apa? Dia terang-terangan, awas kalau kamu melakukan kebijakan ini, maka saya akan ancam kamu. Dan masyarakat secara umum tahu keberadaan orang itu adalah orang yang senantiasa mengancam jiwa seseorang. Terus apalagi masyarakat tahu dia itu tukang mabuk dan sudah dibilangin jangan mabuk, karena hasil mabuk kamu itu bisa melukai orang yang tidak salah. Udah dibilangin masih terus. Nah, itu. Maka kalau itu bagaimana? Nah, nanti ada hukum tersendiri. Yang jelas kalau ada orang muslim meninggal dan dia tidak terang-terangan melakukan kemaksiatan dalam hal kefasikan, maka kita haram hukumnya melakukan atau memberitakan keburukan orang. Jadi maksudnya apa? Kalau sudah haram berarti apa? Dosa bagi kita. Hukum itu kan ada 5. Ada mubah, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada apa? Ada mubah, ada makruh, ada wajib, ada sunnah. Nah, nanti keempat atau kelima hukum tersebut masing-masing memiliki
kapasitas yang berbeda-beda. Mubah kalau kita lakukan boleh, kita tinggalkan boleh saja. Artinya apa? Tidak ada unsur pahala dan tidak ada unsur dosa. Wajib kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Haram kalau dilakukan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Kebalikan tadi yang wajib. Apalagi sunnah, melakukan dapat pahala, meninggalkan tidak mendapat dosa. Yang terakhir, makruh, meninggalkan sesuatu yang makruh dianjurkan berpahala, dan melakukannya tidak ada unsur dosa, tapi hanya apa? Sekedar dibenci atau tidak disukai. Kayak orang makan pete sebelum sholat berjamaah, dia lupa untuk menggosok gigi atau bersiwak. Akhirnya orang yang di depannya, orang yang minimal yang di sampingnya, ketika sujud itu kan dia membaca tasbih, keluarlah aroma yang tidak menyedapkan. Itu namanya apa? Hukumnya makruh. Karena sesuatu yang bisa menggoda, menjadikan orang itu tidak khusyuk atau menjadikan orang itu terganggu dalam kehusuan sholatnya. Dan hal-hal yang seperti ini memang kita harus ketahui, jangan sampai kita sholat berjamaah tapi menyakiti orang lain. Ada orang ingin sholat berjamaah tapi dia tidak tahu bagaimana tata caranya. Akhirnya apa? Dia ambil posisi yang sebesar-besarnya atau seluas-luasnya, agar dia merasa sholatnya lebih luas, dan enggak juga. Jadi masing-masing setiap ibadah itu ada ilmunya. Wa ammal kafiru wal mu'linu bi fiski minal muslimin fa fi khilafun lis salaf wa ja'at fi nususun mutaqabbilah wa hasilatun annahu subita fin nahi an sabil amwat ma zakarna fi hadzal bab. Bagaimana hukum kalau ada orang kafir meninggal dan orang muslim meninggal, tapi ketika orang muslim tadi hidup, yaitu suka membuat keonaran, minum, judi, bahkan meresahkan masyarakat, keberadaan orang ini betul-betul mengganggu keadaan lingkungan. Barang banyak yang hilang. Terus apalagi orang banyak yang takut dengan kalau dia lewat di depan dia, atau istilahnya apa, dia merasa jagoan, sehingga orang takut kepada dia, hormat kepada dia, bukan karena kewibawaannya, tetapi karena ketakutannya untuk menghadap kepada dia. Nah, kalau seperti ini ulama berbeda pendapat, meskipun di sana banyak ulama yang berbeda pendapat, tapi tetap larangan untuk mencela orang yang meninggal bagi orang muslim dan tidak melakukan dosa dalam terang-terangan, maka hukumnya haram. Tapi bagi orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, nah nanti kita lihat beberapa kriteria yang memang ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Nah, waqtalafal ulama fil jam'i baina hadhihi nusus ala aqwalin ashahuha wa azharuha anna amwatal kuffar yajuzu dzikru masawihim. Meskipun ulama berselisih pendapat, kalau orang kafir boleh disebutin apa? Keburukannya. Jadi sekali lagi, orang kafir boleh disebutkan keburukannya. Firaun, Raja Namrud, siapa lagi? Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu mereka tidak mau melakukan kebaikan dalam hidupnya, makanya dibolehkan untuk diceritakan keburukannya.
Siapa lagi yang dibolehkan selain orang kafir? Wa amwatul muslimin al mu'linina bi fiskin aw bid'atin aw nahwihima fayajuzu dzikruhum bidzalika idza kana fi maslahatan li hajatin ilaihi li tahdzir min halihim. Adapun orang muslim yang meninggal ketika hidupnya melakukan terang-terangan kemaksiatan atau melakukan sesuatu yang bid'ah, beda antara melakukan kemaksiatan dengannya bid'ah. Kalau yang kemaksiatan terang-terangan yang saya sebutkan tadi, minum, judi, udah jelas itu dilarang tapi dia lakukan dan dinasihati tidak juga, akhirnya apa, menjadikan orang takut kepadanya. Kalau bid'ah itu melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Seperti banyak kejadian sholat berdasarkan arah mata angin, sholat subuh ke barat, sholat zuhur ke timur, sholat asar ke utara, sholat maghrib ke selatan, sholat isya ke barat daya. Nah, ini namanya orang yang melakukan bid'ah dan boleh disebutkan. Siapa lagi? Muhammad Musaddiq, yang mereka mengatakan dia nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang Islam tapi dia terang-terangan melakukan sesuatu yang bid'ah, maka boleh kita menceritakan keburukannya. Li'aidin juga boleh, karena bagaimanapun juga dia mengatakan titisan dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau ada orang muslim melakukan itu, silakan saja diumumkan. Tujuannya agar menjadi warning, agar menjadi harus hati-hati orang lain jangan melakukan hal tersebut, dan ada kebaikan ketika seseorang menyebutkan hal tersebut. Jangan sampai kita tidak bicarakan, akhirnya apa? Orang ikut-ikutan dan melakukan sesuatu yang mirip. Di Indonesia ini hebat. Nabi palsu ada, titisan dari malaikat Jibril ada, agama apapun ada, agama yang cuma sekedar yakin ada, tapi sholatnya enggak. Ada orang sholat tapi sesuai dengan kemauannya yang saya sebutkan tadi, berdasarkan arah mata angin, padahal sholat itu kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana melihat Nabi sholat? Lihat pengajaran para ulama, karena Nabi bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris dari Nabi, dan apapun yang dilakukan ulama yang istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, maka akan persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mereka kerjakan atau ajarkan. Jadi jangan sampai yang saya sebutkan tadi, sholat tapi menyimpang dari ajarannya. Apalagi punya keyakinan Allah sebagai Tuhannya tapi masih menyalahi apa yang Allah perintahkan. Apa? Dia diperintahkan untuk menjauhi setan, tapi dia malah mendekati. Kan kita setiap membaca Quran dianjurkan apa? Isti'adzah. Wa idza quri'al Qur'anu fasabu ansitu, bukan? Ada lagi. Dalilnya itu wa idza qara'tum fasta'iz billah. Jadi kalau kalian membaca Al-Qur'an, maka beristi'azalah, meminta pertolongan kepada Allah dari setan. Makanya ketika kita membaca Al-Qur'an disunahkan membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru dilanjuti dengan basmalah. Apalagi surat At-Taubah, kita tidak boleh mengawali dengan basmalah, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, itu salat kita sekarang sudah masuk ke surat At-Taubah. Semalam sudah dilakukan atau sudah masuk ke halaman kedua. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang meninggal dan dia orang muslim, dan ketika hidupnya melakukan suatu keburukan, menjadikan masyarakat takut, menjadikan wilayah itu onar. Nah ini Pak, hati-hati, silakan menceritakan hal-hal yang buruk tentang. Apalagi kalau kita kiaskan dengan kesini, kalau ada orang mengundang acara-acara kemaksiatan,
Nah kalau nggak ada dia kan pasti nggak ada maksiat. Nah itu juga termasuk. Kamu nggak boleh kayak dia. Kenapa? Kalau ada dia pasti kemaksiatan selalu ada. 17-an kadang ada hal yang berbau maksiat. Padahal 17-an adalah bentuk rasa syukur kita atas pahlawan yang berjuang demi hartanya, jiwanya, bahkan keluarganya dikorbankan. Wal iktidau bihim fima fa'alu wa illam takun hajatan lam yazus. Jadi tujuan supaya kita memberitakan tentang keburukan orang yang mereka tahu itu adalah dosa, tujuannya apa? Agar supaya kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, kalau ada kebutuhan, ada tujuan, maka boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan, maka tidak boleh. Makanya wa illam takun hajatan lam yajuz. Kalau nggak ada tujuan menceritakan dia, nggak boleh kita menceritakan keburukan orang lain. Makanya kan kembali ke asal, haram menceritakan keburukan orang lain meskipun dia orang kafir, tetapi boleh dia diceritakan baik orang kafir, orang muslim, kalau orang muslimnya melakukan kemaksiatan yang secara terang-terangan. Hadirin hadirat ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kitab Al-Azkar ada kisah yang memang harus diceritakan tentang keburukannya, dan ini ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kisah Amr bin Luhai, memang jarang didengar, dan ini merupakan sesuatu yang harus diceritakan. Siapa Amr bin Luhai? Amr bin Luhai itu adalah seorang pimpinan dari suku Khuza'ah, yaitu suku di mana orang-orang jahiliyah dulu, orang Arab. Dan beliau ini adalah yang melakukan penyimpangan yang begitu dahsyat sehingga dialah yang merubah apa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menganjurkan orang untuk menyembah berhala. Ketika Amr bin Luhai jalan-jalan ke Syam, dia beli berhala, lalu dia sebarkan di sekeliling Ka'bah. Makanya Amr bin Luhai boleh diceritakan keburukannya karena dialah orang yang melakukan keburukan dahsyat yang menyuruh orang untuk menyembah berhala, bahkan terang-terangan menaruh berhala di sekitar Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi kalau ada orang seperti ini, maka dianjurkan untuk diceritakan. Siapa? Amr bin Luhai. Ada lagi, yaitu Abu Rigol. Abu Rigol yang dimana beliau semasa hidupnya banyak sedekah, bantu fakir miskin, bantu orang yang kesusahan, sampai-sampai istri Rasulullah SAW, Aisyah, ya Rasulullah, apakah Abu Rigal ini akan masuk surga? Tidak. Padahal beliau dalam kisahnya selalu membantu orang fakir, orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan, beliau selalu membantu. Kata Nabi, apa yang menyebabkan beliau tidak bisa masuk surga? Karena beliau tidak masuk ke dalam agama Islam atau tidak bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau ada orang kafir belum masuk Islam, sedekahnya luar biasa, bantuannya luar biasa, kata Nabi, merujuk dari cerita Abu Rigal ini, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah balas cuma hanya di dunia,
karena kebaikannya. Inilah keadilan Allah, siapapun yang melakukan kebaikan pasti dibalas. Terlebih bagi orang kafir yang mereka melakukan melakukan kebaikan, yang mereka melakukan sedekah, yang mereka melakukan memberikan bantuan kepada orang yang susah dan lain-lainnya, mereka tidak akan bisa masuk surganya Allah, tapi dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada Amr bin Luhai, orang yang menyeru untuk menyembah berhala dan terang-terangan menaruh berhala di sekitar Ka'bah. Ada yang namanya dengan Abu Rigol, yang namanya beliau orang kafir yang rajin sedekah, membantu orang yang kesusahan, tapi belum mengucapkan syahadat, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa lagi? Yaitu Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini adalah, ada dua kisah, yaitu orang yang termasuk dari kaum Nabi Soleh, yang dimana beliau ini selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala karena berada di tempat yang suci. Nah, ini cerita yang ada di dalam hadis Nabi Ibnu Jud'an. Satu, beliau bagian dari kaum umat Nabi Soleh yang selamat dari azab Allah, namun ketika dia keluar dari tempat yang disucikan oleh Allah, dia kena juga. Berarti apa? Dia selamat dari siksa Allah karena berada di tempat yang suci, mungkin di Ka'bah atau di Madinah. Yang jelas beliau bagian dari kaum Nabi Saleh. Nah, keluar dari tempat yang suci, Allah berikan bencana itu kepada dirinya. Yang kedua, bisa juga Ibnu Jud'an itu orang yang merubah dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah, yang ditakuti dan lainnya, tetapi malah Ibnu Jud'an menyuruh orang untuk melakukan perbuatan dosa, yaitu keluar dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiga kisah ini ada di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau ada cerita ini, silahkan dijadikan rujukan untuk dibolehkan, atau kisah-kisah yang mirip, sehingga apa? Menjadi warning, menjadi catatan agar kita tidak seperti mereka, tidak seperti apa yang selama hidupnya mereka lakukan, dan terhindar dari siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diperkuat lagi, kenapa kita boleh menceritakan keburukan orang lain kalau dia terang-terangan melakukan dosa sebelumnya. Ketika Nabi dilewati, ada jenazah yang lewat di depannya, ada dua orang yang berbeda. Yang pertama, Nabi mendoakan, wajabat alail jannah, dia pasti masuk surga. Lalu ada jenazah lagi yang lewat di depan Rasul, wajabat alain nar. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasul, apa yang kau katakan? Yang satu kau katakan dia akan masuk surga, yang satu ya, jenazah pertama itu amal kebaikannya bagus, akhir hidupnya juga bagus, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua, jenazah tersebut akhir hidupnya adalah su'ul khotimah dan melakukan dosa-dosa yang sampai akhirnya dia belum bertaubat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengapa menceritakan keburukan kalau memang dia sudah kelewat batas. Kalau kita sekarang siapa? Abu Janda, itu boleh. Siapa lagi? Siapa? Dede Armando, boleh. Jadi kalau ada orang yang belum mengerti agama Islam, kamu kan dalam Islam nggak boleh, berarti dia belum baca mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Pokoknya selama dia melakukan keburukan ini terang-terangan, ya kita terang-terangan lagi, dan dia belum bertaubat, maka semenjak itu masih kita dibolehkan. Jadi dikiaskan dengan cerita-cerita dahulu, dan dia belum bertaubat, apalagi mereka sekarang masih hidup dan belum menarik ucapannya. Makanya itulah beratnya kalau melakukan dosa terang-terangan.
Baik hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, memberikan kemudahan dalam berbuat kebaikan dan menjauhkan dari segala keburukan, dan kita lakukan dengan istiqomah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun senantiasa dijaga kehidupan kita, keluarga kita dan masyarakat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya akramal akramin akrimna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya Rahman ya dafi'al bala ya Allah ya Rahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.